Limas. Di episode TMS kedua ini, aku sama Rahma bakal ngebacain salah satu cerita pengalaman dari seseorang nih. Wow, kalian penasaran gak sih sama ceritanya? Kalau kalian penasaran, dengerin sampai habis ya. Strangers Again. Halo, aku cuma mau cerita nih. Untuk episode Ngobras Limas, aku gak mau ngasih tahu identitas aku siapa, maaf banget ya. Jadi, aku mau cerita tentang seseorang nih. Aku kenal sama orang ini dari awal kelas 8. Dari awal ketemu dia sih, aku udah ngerasa tertarik ya sama dia. Tapi ya aku pendem aja, karena aku pada saat itu ngerasa gak mungkin banget. Karena apa? Karena dia suka sama seseorang yang jelas aku kenal siapa orang yang dia suka. Baru awal aja udah ketendang nih. Tapi berhubung aku orang yang keras kepala, jadi ya udah amat, aku ajar aja lah. Tapi tetap dengan prinsip aku, yaitu cukup aku dan Tuhan aja yang tahu. Aku masih waras kok. Aku nggak mau ganggu hubungan dia sama ceweknya. Wow, ini baru awal nih ya, baru awal nih ceweknya tuh udah kekeh keras kepala nih. Kalau misalkan padahal cewek udah tahu nih kalau cowoknya tuh udah punya cewek, tapi dia tetap keras kepala dengan prinsipnya dia kalau dia meyakini perasaannya dia gitu kan. Menurut kalian gimana nih, bakalan happy ending atau sad ending? Oke, kita lanjut aja berarti ya. Setelah 1 bulan aku mendem perasaan ke dia, tiba-tiba kita nggak sengaja pulang bareng. Terus di jalan kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya tukeran nomor WA. Aku nggak tahu ya ini rencana Tuhan, semesta, atau emang takdir. Beneran, aku juga kaget. Dia orang suka sama aku selama ini, sekarang pulang bareng sama aku. Tapi mungkin cuma kebetulan. Tapi tiba-tiba jadi deket banget di WA. Dan ternyata aku dapat info dari teman-teman aku bahwa dia udah gak sama cewek itu lagi, alias udah putus. Jujur aku takut sih kalau aku bakal dijadiin pelampiasannya dia aja. Tapi ya namanya perasaan, aku gak bisa bohong kalau aku juga senang bisa dapet sama dia. Kalau kalian di posisi dia nih, pasti juga takut gak sih? Soalnya kayak ini baru antara takut dan ya seneng juga. Karena kayak siapa tahu dia bisa langsung ngok ke gue kan. Kayak siapa tahu rasa suka gue sama dia tuh nggak bakal sia-sia gitu. Oke, lanjut. Setelah kita deket-deket kayak gitu, dia jadi sering ngajak aku buat pulang bareng. Dan makin lama aku makin ngerasa ada yang beda ya. Dia mulai perhatian ke aku, dia mulai cerita hal-hal kecil ke aku, dia mulai cerita semua perasaan dia. Dia cerita kegiatan dia full day. Dia cerita semua pengalaman dia. Bener-bener, dia beda banget. Entah apa maksud dia, tapi ini beneran, dia jadi beda banget. Dan ya aku jujur seneng dong, dia bisa kayak gitu ke aku dan dia selalu ngajak aku pulang bareng. Tapi makin lama kok kita kayak orang pacaran ya. Tapi nggak ada status yang jelas. Apa ini namanya HTS? Jujur aku juga bingung. Jujur ya, aku juga kalau di posisi si cewek ini juga bakalan bingung gitu loh. Karena kayak dia benar-benar ngasih harapan banget gak sih dengan dia cerita kegiatan dia full day aja udah bikin kayak gitu udah menaruh. Jadi cowok tuh udah ngasih naruh harapan ke ceweknya gitu kan. Jadi ceweknya tuh berpikir kayak, apalagi nih cewek kan rata-rata tuh goblok banget goblok banget di soal percintaannya kan. Jadi ternyata kayak berarti dia udah bisa deket sama gue sekarang. Jadi gue happy banget kalau dia tuh mungkin seterusnya bakal gini. Kalian setuju sama pendapat kita atau mungkin bertentangan? Berbeda. Ya? Iya. Oke. Karena ya ini menurut pandangan masing-masing. Iya, betul. Oke. Aku sama dia beneran jadi makin deket. Bahkan orang sekitar juga mulai udah ngerasa nih kalau aku udah deket sama nih orang. Karena ya dia juga seringnya nanyain aku ke teman-teman aku. Ya gimana orang gak ngerasa coba? Aneh Setelah 2 bulan berlalu, dia jadi beneran posesif banget sama aku. Aduh, ini baru no comment. Baru awal-awal langsung posesif ya ini ya. Ya ilah. Dia cemburu kalau aku deket sama temen-temen cowok aku. Ya aku akuin aku emang friendly, tapi ya aku juga masih tahu batasan lah. Dia beneran bisa ngambek seharian kalau tahu kalau aku tuh deket sama temen cowok aku. Dan lama-lama dia nggak segan buat manggil aku tuh sayang atau ai. Wow, ini. Hah? Ini baru deket kemarin sore, ibaratnya udah manggil sayang-sayangan. Jadian aja enggak? Tuh kan? Aduh. Dan dia juga sering muji aku cantik, lucu dan sebagainya. Ini dasar cowok. Ini kayaknya bau-bau buaya ini kalau kayak gini tuh.
Beneran aku bingung hubungan kita sebenarnya apa. Pacaran. Dia nggak nembak aku. Temenan macam apa sampai manggil sayang-sayangan. HTS. Masa iya sih HTS? Friendzone. Masalahnya dia duluan yang mulai deketin. Aku mah nanggepin aja. Beneran kita chat 24/7. Dia yang selalu marah kalau aku telat makan dan langsung spam teks. Dia yang gak ngizinin aku main hujan-hujanan. Dia yang selalu cerita apapun yang dia rasain. Dia yang marah kalau aku minum kopi atau makan mie sering-sering. Dia yang selalu gak ngizinin aku tidur larut malam. Ya batas sih jam 11 malam. Dia yang selalu nungguin aku pulang jam berapapun dan sesore apapun dia tetap nungguin. Dia hebat banget dalam nge-treat aku. Dia selalu ngabarin kalau kamu mau kemana-mana. Dia simpan semua foto aku. Dia cowok paling hebat sejauh ini yang bisa ngebuat aku beneran lulus sedalam ini. Aduh. Jujur ini dibuat nge-fight juga sih? Makin digantung gak sih? Iya, soalnya kayak udah sampai berani nge-pub loh. Udah kabar-kabaran selayaknya sampai foto si cewek pun disimpenin ya. Aduh, ini ceweknya juga enggak, cewek juga kayak mikir pasti kayak duh, ini apakah tanda-tanda nih? Makanya mungkin gue kalau di posisi ceweknya juga kayak mungkin mikirnya kayak udahlah gue tanggepin aja, namanya karena ini sama dia kan. Kesempatan mana lagi, bro? Gak mungkin dong menyia-nyiakan kesempatan gak datang 2 kali gitu kan. Apalagi ini sama orang yang spesial gitu. Selama ini gue tunggu-tunggu bisa deket kayak gini gitu. Dan pasti dia juga nggak bakal berpikir panjang ke depannya. Apa gue di ini, karena yang penting jalanin aja dulu ya sih. Karena ya udah bucin banget, bro. Tapi benar kata orang, wah, lingkaran setan itu setelah 3 bulan awal. Setuju nggak? Setuju banget. Kalian setuju nggak? Aku setuju. Kalian setuju nggak? Aku sih setuju sih ini. Perlahan-lahan dia sama aku mulai renggang nih, kan? Gini mulu, aduh. Kita chatannya mulai on off gitu, kayak sehari chatan, besok enggak, dan seterusnya. Dia mulai berpikir aku punya cowok lain. Karena ya kurangnya komunikasi. Oh iya mungkin ya. Aduh nih orang, dan dia bilang aku berubah. Ya iyalah, aku berubah juga gara-gara dianya duluan. Oke, masuk di bulan kelima awal. Di awal bulan aku benar-benar dibikin muak, capek, kesel, pasrah, nggak tahu harus gimana ngungkapinnya. Tiba-tiba dia ngechat aku dan dia ngirimin foto dia sama cewek lain. Sumpah, kalian di posisi ini gimana? Aku ikutan bingung juga karena kayak lagi deket-deketnya ya. Lagi mesra-mesraannya tiba-tiba mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Ya. Kayak lagu Salty. Ente. Bener-bener kayak lagi deket-deketnya nih. Posisi kalian lagi deket sama cowok yang kalian suka. Dan kita juga ngerasa kayak kita masih deket, kita masih, lu tuh sama gue tuh masih ada hubungan walaupun gak ada hubungan yang bener-bener komit, tapi ya seenggaknya lu pernah sama gue gitu kan. Pokoknya masih dibikin spesial banget. Terus tiba-tiba cowoknya ngirim foto bersama cewek lain. What the hell? Gue gak ngerti itu pikiran cowoknya kemana, tapi ya mungkin ya tidak tahu lah ya. Mungkin kan dia mikirnya kayak temen. Udah lagi-lagi friendzone balik. Gila. Dan dia nanya, keren gak? Wah asli aku nangis. Aku di dia juga nangis dan tremor banget. Pakai nanya. Karena kayak maksud sikap kamu kemarin tuh apa? Perhatian kamu, effort waktu kamu, dan ujung-ujungnya kayak gini. Beneran aku nangis karena emang udah gak kuat. Dihitung udah 6 bulan setelah aku berani ngambil keputusan bahwa aku suka sama dia, dan ternyata tuh feedbacknya kayak gini. Kalau kayak gini mah ya mendingan dari awal. Aduh, maksudnya kayak gak perlu ngeluarin effort lebih, gak perlu makan hati, gak perlu ngeluarin perhatian, gak perlu nerima penyesalan tuh memang di akhir sepertinya. Kalau ya. di depan pendaftaran. Benar. Jujur mending dari awal dia bilang gak suka sama aku, daripada udah 6 bulan gini dia dikasih harapan terus, dijatuhin gitu aja. Aku nangis. Aku cerita ke teman-teman aku dan mereka bilang, udah jauhin aja sih, orang kayak gitu masih aja dideketin. Tapi yang namanya orang cinta ya udah 100% jadi bodoh, lagi cewek. Aduh bener lagi.
Aku masih dengan sisa kekuatan aku tetap nekat deketin dia, aku tetap bertahan di saat dia ceritain cewek yang dia suka ke aku. Sakit banget hati aku. Nekat banget sih nih orang juga ya, lama-lama kesel. Keras kepala batu. Tapi ya emang namanya cinta itu kan buta dan tuli. Ya tapi ya seenggaknya mikir lah. Tapi kalau di saat-saat kayak gitu gak bisa mikir tau. Iya benar. Udah di pertengahan aku udah beneran gak kuat. Aku udah capek, udah makan hati banget. Aku mau lepasin tapi akunya masih sayang sama dia. Sayang banget. Aku bisa janji dan aku bisa pastiin rasa sayang aku lebih besar dari rasa sayang cewek itu ke dia. Akhirnya aku memutuskan buat confess ke dia. Dan respon dia cuma ya minta maaf dan bilang kalau dia tuh nggak tahu kalau aku suka sama dia. Nih orang Dasar orang bodoh. Maksudnya kayak Setelah semua perhatian yang lo kasih. Iya kayak maksudnya setelah hubungan sejauh ini gitu. Maksudnya kayak komunikasi sejauh ini. Dan udah cewek tuh udah ngasih udah ngasih harapan lebih gitu. Terus gue nggak tahu kok kalau lo suka sama gue. Maaf ya. Enteng banget ya. Maaf ya. Dikira Maaf ya. Perasaan itu apa coy? Sebel banget deh. Gak semudah itu gue jadi gitu loh. Maksudnya rasa sakit ini gak bisa dibalaskan dengan kata maaf dong. Setelah semua perhatian yang aku kasih ke kamu masih bilang aku nggak suka sama kamu. Lawak, capek tahu terus-terusan kayak gini. Sedangkan kamu udah senang-senang sama cewek baru kamu sampai sekarang. Aku masih berusaha buat ngelepasin semua kenangan kita. Masih sesusah itu menurut aku. Dan setelah itu aku beneran lost contact sama dia. Kita kembali lagi menjadi dua orang asing di sekolah. Gak apa-apa, aku nggak bisa menolak fakta. People come and go. Tapi aku berharap ada people come, go, and back. Aduh, ini kayaknya emang keinginan semua orang deh ya. Iya sih. Maksudnya nggak harus dalam bidang percintaan, pertemanan pun juga pasti ada pasang berharapnya iya. Nggak apa-apa, aku bakalan tetap pelan-pelan bangkit lagi kok. Maaf ya kalau aku sama kamu banyak kurangnya. Kamu berhak bahagia kok. Kalau kamu butuh aku lagi, aku tetap di sini ya. Tetap kepala batu. Nggak apa-apa. Baik perlakuannya. Dan jangan perlakuin cewek itu sama kayak kamu perlakuin aku ya. Cukup aku aja yang jadi cewek terakhir yang kamu giniin. Aku berharap kamu selalu baik-baik aja. Jangan lupa bahagia. Aku akan berusaha nyusul kok. Tapi tunggu benar-benar sembuh dari semua luka yang kamu buat ya. Aku lihat kamu dari jauh aja. Aku nggak mau ganggu kamu. Takdir tahu kok kita harus gimana. Entah ketemu lagi atau enggak. Entah komunikasi lagi atau enggak. Aku beneran ngucapin makasih dan maaf buat kamu. Makasih buat luka dan pelajarannya. Dan maaf belum bisa menjadi teman yang baik dan menjadi definisi teman yang seharusnya yaitu tanpa melibatkan perasaan. Cinta paling tulus adalah dengan mengikhlaskan. Makasih ya udah membaca cerita aku, semoga tersampaikan dengan baik. Tapi kalian percaya nggak sih sama mitos yang cewek sama cowok itu nggak bisa temenan tanpa ngelibatin perasaan? Pasti kayak salah satunya tuh ada yang ngelibatin perasaan, entah ceweknya atau cowoknya. Sebenarnya aku tuh relate sama itu, cuman ya bisa ya tergantung aja sih. Cuman itu tuh kebanyakan orang tuh pasti mikirnya kayak gitu, ngerti nggak sih? Karena pasti tuh ada seseorang tuh yang menaruh ekspektasi tinggi gitu, karena kita udah terlalu deket nih, misalkan udah terlalu deket nih, terus dia tuh memperlakukannya tuh beda iya, bisa dari mulai perhatian, waktunya yang dikasih, effortnya ya. Iya, jadi ya effortnya tuh pasti bakalan beda banget ya. Mau setemen segini pun tuh bisa aja loh. Walaupun cowoknya nggak ngasih tahu kalau gue suka sama lu atau ceweknya nggak ngasih tahu, gue nggak ngasih tahu, itu tuh nggak mungkin. Atau mereka tuh bilang kayak ke orang-orang, enggak tuh gue nggak suka sama dia, orang dia cuma teman gue. Itu dalam hatinya sebenarnya tuh bisa aja tuh suka anjay. Jadi kayak perlu dipikirkan lagi. Jadi buat cowok-cowok yang ngelarang ceweknya friendly juga itu masih bisa. Tapi ya gini-gini maksudnya kita juga bakalan punya batasan sendiri gitu loh, nggak bakalan ngelampauin batas juga. Kalau kita udah tahu ya kalau kita itu. Tapi kalau misalkan udah pacaran, tapi kalau misalkan masih diambang seperti tadi itu harusnya jangan segitunya. Kita bisa ngasih batasan ke cowok, tapi lo juga tahu batasan kalau kita tuh benar bukan lebih atau maksudnya sampai kalau lu mau ngelarang gue, lu siapa gitu loh. Diceritainnya apalagi dia sampai bener-bener ngambek seharian kayak apa gitu. We're just friend bro. Iya benar sih. Tapi ya aku nggak mau salahin terlalu banyak cowoknya juga, karena ceweknya juga terlalu kepala batu. Egois. Dan ceweknya juga apa ya? Bisa dibilang ceweknya tuh gimana ya?
bingung juga sih, maksudnya kayak posisi ceweknya juga pasti bakalan bingung gitu loh, kayak gimana ya, gue masa nyanyain kesempatan gitu kan, maksudnya kesempatan tapi ya sadar diri, maksudnya gini loh, dari awal aja dia udah lu itu udah mikir kayak apa gue dijadiin pelampiasan ya gitu. Itu tuh aduh, kayak Allah tuh udah memberitahu lo kalau lo tuh bakal seperti ini, tapi lo udah tetap spoiler ya, udah spoiler gila, tapi tetap aja gitu maunya apa tuh Biasa. cewek. Biasa remaja bimbang ragu. Lu friendzone di ujung-ujungnya berarti ini bahasa ya. Kalau ngomong-ngomong soal friendzone nyesek banget ya. Ya karena ya cinta sepihak, aduh, friendzone, cinta sepihak, Gue HTS. suka sama lu tapi enggak, apaan sih, lu cuma temen gue. Iya sih. Ya intinya kalian jangan Terlalu bodoh dengan percintaan. terus harus berpikir panjang. Kalian nggak apa-apa suka sama seseorang, itu nggak apa-apa banget, itu normal. Iya. Jangan suka sama Apalagi lawan untuk jenis ya. remaja. Untuk remaja seperti kita ini sangat-sangat amat Normal. normal. Yang penting tahu batasan. Dan jangan terlalu berharap lebih ya dengan cowok-cowok zaman-zaman sekarang. Dan cowok-cowok SMP gini, karena di SMP juga pasti jangan berharap banyak, udah intinya. Cinta di masa remaja hanyalah dongeng. Iya. Setuju gak sih? Nggak, kalau misalkan berharap lebih juga lu sampai mana, mau sampai ke pelaminan lu Nggak mungkin. Nggak mungkin, gila. Masih sedini ini. Tapi kalau dari orang-orang tuh ada kan yang dari SMP sampai gede. Tapi ya itu kan cuma Sulit, maksudnya ya pasti kalau kayak gitu tuh juga kayak bakalan ada putusnya dulu tengah jalan. Iya, Kan baru nggak- ketemu lagi pas udah gede gitu. namanya takdir. Balik lagi ke takdir. Iya. Terus juga jarang ada yang bisa ngelewatin lingkaran setan setelah 3 bulan awal. Iya, 3 bulan awal, 1 tahun, 3 tahun. Berat tuh. Tuh, udah jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian mau nanggepin ceritanya kayak gimana? Benar. Tapi intinya kita kasih reminder aja buat kalian. Jangan terlalu berharap sama seseorang. Harus Apalagi berpikir kalian tuh udah panjang. tahu nih. Kalian tuh friendzone, udah jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Kalau kalian bisa, kalian mantap. Ya. Ya. Jadi cukup sampai sini aja. Makasih udah buat yang udah ngirim cerita ke email Dimas. Buat kalian teman-teman yang mau kirim juga pengalaman-pengalaman, share pengalaman tentang apapun ke kita, ke email kita, jangan lupa ya. Dan identitas juga nggak bakalan bocor ya. Nggak bakal kok, tenang aja. Sampai jumpa semuanya, bye bye.